kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kini kita kembali lagi untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami mau datang kepada hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada yang manis Kau dengar, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yes, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu
melalui pujian kami Tuhan, nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Yang siap melompat bagi nama Tuhan, katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, kita mau melompat meninggikan nama Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Yesus.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kita katakan lebih lagi, kemanakah aku dapat pergi? Yes. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Yes Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tidak dapat membalas kebaikan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu Tuhan bagi setiap kami, dan sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang subur, agar kami dapat mendengarkan dan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa buat saudara-saudara sekalian dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati, penuh damai sejahtera sukacita, bahkan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah umat-Nya. Dan saya yakin ibadah pada hari ini akan mendatangkan berkat buat saudara-saudara sekalian, baik sementara dalam pengiringan kita kepada Tuhan dalam dunia ini, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama. Saya memberikan satu tema, yaitu Simson, si kuat yang lemah. Saudara-saudara, ada beberapa orang menggambarkan Simson itu tubuhnya kekar, kuat, dengan otot-otot yang keluar semua, seperti orang yang latihan angkat beban, kuat. Tetapi memang Alkitab tidak menuliskan seperti itu. Hanya memang ada dalam beberapa kali peristiwa Simson sangat kuat, saudara-saudara, karena roh Tuhan turun ke atas Simson. Tetapi dalam beberapa banyak hal yang lain, kita akan pelajari itu, Simson si kuat ini lemah. Dan kiranya apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kejatuhan Simson tidak kita alami, tetapi kita terus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dalam tema ini, si kuat Simson menjadi sangat lemah. Matanya dicungkil dan kemudian dia dibelenggu dengan 2 rantai dan melakukan satu pekerjaan di dalam penjara, yaitu menggiling. Kalau dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat kekuatan yang luar biasa daripada Simson. Saudara-saudara, Simson ini sangat istimewa. Panggilan Tuhan terhadap Simson, kalau kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, saya akan bacakan demikian. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dalam ayat ini kita bisa melihat Simson ini dipilih. Simson ini dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan sejak dari kandungan ibunya. Nah, ini istimewa, saudara-saudara. Ini panggilan yang istimewa sejak dari kandungan ibunya. Ya, saudara. Dan dalam ayat yang ke-5 itu kita juga melihat tugas dari Simson sudah diberitahukan sejak dari kandungan ibunya. Diberitahukan tugasnya, tugas khusus, yaitu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan Simson akan mulai penyelamatan orang Israel dari
tangan orang Filistin. Kita tahu pada masa itu Israel sedang digencet oleh orang Filistin. Israel sedang ditekan, dan pada waktu panen Israel sedang dijarah oleh orang Filistin. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seseorang yang namanya Simson. Ya, saudara-saudara, Simson ini punya ayah yang namanya Manoah. Ya, Manoah, saudara-saudara, pada waktu itu doanya dikabulkan. Kalau kita membaca cerita daripada orang tua Simson, mamanya Simson ini mandul, nggak bisa punya anak, sehingga saudara-saudara ya nggak mungkin punya anak. Tetapi pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepada mamanya Simson, ya, dan malaikat Tuhan menyampaikan sesuatu bahwa dia akan mengandung, melahirkan. Ketika istrinya Manoah ini menceritakan perihal kedatangan dari malaikat Allah kepada suaminya, yaitu Manoah, Manoah ini punya satu doa. Dia juga mau, dia juga rindu ingin malaikat itu juga menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudara, kita akan melihat dalam ayat yang ke-8 Hakim-Hakim Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Hakim-Hakim 13 ayat 8 dan 9. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Manoah kepingin tahu tentang apa yang akan terjadi dengan anak itu, dan dia minta supaya malaikat Allah itu menampakkan diri lagi. Dan ternyata memang doanya Manoah dikabulkan. Nah, saudara-saudara, Tuhan juga memberkati Simson. Dalam ayat yang ke-24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Jadi kita melihat hal yang luar biasa, hal yang istimewa sejak dari dalam kandungan. Dia dipilih Allah, dia dipanggil Allah menjadi nasirnya, dan dia, Simson ini, mau dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan Tuhan memberkati Simson. Kita tadi baca dalam ayat yang ke-24. Saudara-saudara, Allah memakai Simson dengan luar biasa. Allah memakai Simson dengan dahsyat, saudara-saudara. Kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6, Simson ini mengalahkan singa. Mulut singa itu dicabik oleh Simson. Dicabik oleh Simson seperti mencabik anak kambing. Nanti saudara bisa membaca itu. Jadi urapan Tuhan turun ke atas Simson, sehingga ketika ada singa, binatang buas itu, Simson bisa berhasil mengalahkannya, membunuh singa itu. Dia cabik mulut singa itu, mati. Ini dahsyat, Tuhan pakai luar biasa. Dalam Hakim 14 ayat yang ke-19, Simson membunuh 30 orang. Satu orang bunuh 30 orang.
satu orang mengalahkan 30 orang. Wah, ini perkelahian yang gak imbang. Ini perkelahian yang gak imbang. Tapi Simson mengalami kemenangan. Luar biasa bukan? Tuhan menyertai. Lagi dalam Hakim 15 ayat 4 dan 5, Simson mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Menangkap anjing hutan, anjing liar. Saudara-saudara, jumlahnya berapa? 300. Apa yang dilakukan Simson? Ekor anjing ini diikat satu dengan yang satunya. Jadi 2 ekor anjing, ekornya diikat, dikasih obor. Bayangkan saudara, anjing liar. Satu anjing liar saja. Kadang-kadang ada orang yang takut sama anjing, saudara-saudara. Kadang-kadang anjing itu kalau di beberapa tempat dibiarkan terus dia mengejar orang, orang lari ketakutan. Ini anjing liar di hutan, 300 ekor. Gampang saja Simson tangkap, ikat ekornya, kasih obor. Dan itu yang membuat anjing itu lari. Saudara-saudara, membakar obor itu, membakar ladang-ladang orang Filistin. Belum panen, jadi gak bisa panen, kebakaran semua. Itu yang terjadi saat Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Kuat bukan? Dahsyat bukan? Hebat bukan? Anjing 300, singa dicabik mulutnya, 30 orang dikalahkannya. Lagi Hakim-Hakim 15 ayat 15 dan 16. Satu orang Simson mengalahkan 1000 orang. Senjatanya bukan bom, senjatanya bukan senjata tajam, tapi tulang rahang keledai. Ya, dengan tulang rahang keledai. Saudara-saudara, Simson menghajar dan mengalahkan 1000 orang. Wih, super sekali dia. Kuat sekali dia. Dahsyat sekali Simson. Lagi kekuatan Simson ditunjukkan. Alkitab mencatat dalam satu peristiwa, yaitu di kota Gaza, ketika Simson dikepung di sana. Pintu itu dijebol, pintu gerbang kota Gaza. Ini bukan pintu yang kecil-kecil, saudara-saudara. Biasa kalau orang renovasi pintu harus pakai tukang, pakai alat-alat, saudara-saudara. Tapi ini bukan pintu yang kecil-kecil, itu pintu gerbang dijebol dengan kekuatannya yang dahsyat itu. Diangkat, dijebol pintu gerbang kota. Waduh, kekuatannya yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, saya menunjukkan kepada saudara-saudara betapa Simson ini kuat, betapa Simson ini dahsyat. Singa, anjing hutan 300, mengangkat pintu gerbang, mengalahkan 30 orang, 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Tetapi kita memperhatikan, ini yang serius kita akan pelajari. Ternyata Simson, si kuat itu tadi, lemah. Apa kegagalan Simson? Mari kita pelajari dengan seksama. Mari kita perhatikan dengan seksama. Sehingga kegagalan Simson tidak menjadi kegagalan daripada umat Tuhan. Kita lihat yang pertama,
Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Nah, ini yang pertama. Ketika Simson pergi ke Timna, dia melihat ada seorang gadis Timna. Saudara-saudara, dan dia memulai satu hal, membangun hubungan dengan gadis ini. Dan ketika dia pulang, dia minta kepada orang tuanya, "Aku mau menikahi gadis di Timna." Saudara-saudara, hal yang pertama yang harus kita semua perhatikan, harus kita sungguh-sungguh waspada, yaitu tentang pergaulan. Mari katakan sama-sama saya, pergaulan. Alkitab berkata, pergaulan yang jahat itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika Simson pergi ke Timna, dia memulai satu hubungan dengan gadis di Timna. Simson kuat, kekuatannya dahsyat tadi. Tapi dia memulai satu hubungan dengan gadis di Timna, mulai bergaul dengan gadis di Timna. Coba kita perhatikan, kita lihat dalam Perjanjian Baru apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya, haleluya. Ketika saya masih tinggal di kota Surabaya, saya mempunyai satu tetangga yang tinggal persis di depan rumah saya. Tetangga ini punya anak kecil, saudara-saudara, dan satu kali dokter memberikan saran untuk operasi amandel. Ini kisah tetangga saya. Pada waktu anak ini diperiksa oleh dokter, maka dokter minta untuk cek juga darah supaya bisa tahu kandungan darahnya, golongannya, dan sebagainya. Pada waktu perawat mau ambil darah anak kecil ini, wah, yang terjadi anak ini teriak-teriak, saudara-saudara, nangis. Dan dia takut sama jarum itu. Pada waktu anak itu teriak, dia panggil orang tuanya, mamanya. Sambil nangis dia berkata, "Mama, lontong, lontong mama, lontong." Nangis dia. Lontong, saudara-saudara, yang disebut oleh anak itu. Perawatnya ketawa, orang tuanya juga ketawa. Sebetulnya dia nggak mau ngomong lontong, tapi tolong begitu. Nah, kenapa anak ini sampai ngomong lontong? Harusnya tolong. Begini ceritanya. Rupa-rupanya mamanya tiap hari mendengar sandiwara radio. Pagi, siang, sore, malam. Sandiwara radio itu ada iklannya. Dan iklannya ini ada seorang pelawak, saudara-saudara, yang dalam iklan itu digambarkan pelawak ini sedang sakit kepala.
dan berteriak-teriak, maksudnya minta tolong. Tapi namanya pelawak, iklan obat, saudara-saudara, dia teriak bukan tolong, lontong. Jadi tiap hari dengar itu, tiap kali dengar itu. Maka yang keluar dari mulut anak kecil ini, ya seperti apa yang disampaikan oleh pelawak itu. Yang iklan obat tadi, obat sakit kepala. Lontong mama, sambil menangis. Saudara-saudara, dari ilustrasi sederhana ini tadi, kita ambil satu pelajaran. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Artinya begini, apa yang saudara tiap kali dengar, apa yang tiap kali masuk dalam hati saudara, pikiran saudara, input dari manapun, masukan dari manapun, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, lewat media-media sosial, lewat internet, lewat apapun, ini bisa merusak, mempengaruhi seseorang. Bisa ke arah yang baik, ke arah yang positif, tapi ada juga yang bisa mempengaruhi ke arah yang negatif. Dan Alkitab mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Simson memulai, dia bergaul dengan gadis di Timnah. Saudara-saudara, Simson mulai mengasihi gadis itu. Tentunya dalam pasal 14 tadi melihat Simson melihat seorang gadis. Lihat. Jadi yang pertama lihat. Selanjutnya dia terpesona dan semua itu masuk dalam hatinya dan kemudian itu disampaikan kepada orang tuanya. Saudara-saudara, Simson mulai mengasihi gadis itu. Coba kita perhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Mari kita berjaga-jaga akan hal ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, Simson mengasihi gadis di Timnah. Alkitab mengingatkan, kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, saudara lebih terpesona dengan segala macam kecantikan, keindahan, kemewahan, kemegahan, atau barang-barang yang fana, atau kehidupan yang fana dalam dunia ini saja. Kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang tersebut. Ini pelajaran pertama. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita hati-hati. Dalam pergaulan yang buruk itu menularkan, mempengaruhi cara pandang kita, pola pikir kita, mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tidak mengasihi Allah, tapi justru kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Simson kuat, tapi ketika dia mulai terpengaruh dengan ini, akibatnya Simson tak berdaya. Yang kedua, Simson tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini penting. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang pertama. Mari kita membaca ayat ini. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Nah, tadi di Timnah, lihat gadis Timnah, terpesona dia. Ini lagi pergi ke Gaza, lihat perempuan lagi di sana, terpesona lagi. Ini seorang perempuan sundal, saudara-saudara. Ternyata Simson tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Penguasaan diri ini sangat penting. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar untuk penguasaan diri.
buah roh dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Kita baca ayat ini, Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang terakhir kita lihat penguasaan diri. Ya, marilah umat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan terus lihat sesuatu, Anda tidak dapat menguasai diri. Terus dengar sesuatu, Anda tidak dapat menguasai diri. Ini pintu gerbang dosa. Mata melihat, tidak dapat menguasai diri. Telinga mendengar, tidak dapat menguasai diri. Mari kita waspada. Anda belajar Roh Kudus, tolonglah saya, tolonglah kami, supaya kami belajar ada penguasaan diri. Ketika ada sesuatu yang kita lihat, atau mungkin ada sesuatu yang kita dengar, mau membangkitkan marah dan emosi kita, Roh Kudus tolong saya untuk menguasai diri. Ketika kita melihat sesuatu, kemudian muncul nafsu seks, saudara-saudara, Roh Kudus tolong saya supaya saya tidak berbuat hal-hal yang menyakiti engkau, yang mendurhaka, yang melawan engkau. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa mendapat kekuatan, mendapat kemampuan untuk menguasai diri. Yusuf berbeda. Ketika di Mesir dia ada di rumah Potifar, istrinya Potifar merayu-rayu Yusuf tiap hari. Merayu-rayu terus tiap hari dengan rayuan gombal, rayuan maut, saudara-saudara. Tapi Yusuf, dia takut akan Tuhan. Dan itu yang membuat penguasaan diri dari pemuda, seorang pemuda yang namanya Yusuf. Dia berhasil untuk tidak berbuat zina dengan istri daripada Potifar. Meskipun hari demi hari dirayu, meskipun hari demi hari dirangsang, Yusuf melarikan diri. Bapak Ibu saudara-saudara, mari belajar penguasaan diri, mengendalikan hawa nafsu. Nafsu mengejar mamon, nafsu mengejar kekayaan, dan seterusnya. Nafsu seks, dan seterusnya. Marah dan ingin balas dendam, dan seterusnya. Roh Kudus tolong saya, beri kemampuan saya, supaya saya bisa mengendalikan diri. Simson gagal. Dia kuat menghadapi singa, dia kuat. Tapi lihat wanita, hawa nafsunya tidak bisa dikuasai. Simson kuat, si kuat yang lemah. Saudara-saudara, yang ketiga, Simson ini punya sifat kekanak-kanaan. Dan dia mau menikah dengan orang Filistin. Mari kita lihat sekarang dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ketiga. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Aku suka dia. Aku minta dia jadi istriku. Ayo, ambilkan dia. Lamar. Aku mau. Loh Pak, kok kanak-kanak? Loh iya. Kanak-kanak itu saudara-saudara, kalau minta, ngototnya minta ampun. Anak-anak kecil kalau lihat kita, mungkin kita jalan ke mall,
dia minta es krim, dia lihat sesuatu, dia suka, dia minta, ngotot, nangis. Saudara-saudara, untuk bisa minta es krim itu kepada orang tuanya. Bahkan beberapa kali saya lihat sampai anak itu nangis sedemikian rupa, sampai ada yang saudara-saudara marah. Coba kalau dewasa, ibu-ibu minta kepada suaminya, "Pak, tolong beliin baju itulah, bagus Pak." Kemudian nangis saudara di mall, suaminya gak mau beliin. Nangis teriak-teriak. Wah, itu anak kecil. Tapi Simson ini begitu, gak dewasa dia. Tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Anda dan saya belajar menjadi dewasa. Mari kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Berapa tahun Anda jadi orang Kristen? Berapa tahun Anda pergi ke gereja? Berapa tahun Anda menjadi pengikut Kristus? Tapi setelah dilihat dari berapa lamanya Anda menjadi pengikut Kristus, berapa banyak yang tidak dewasa secara rohani. Lihat, kepingin, ngotot. Dalam doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, "Bapa, lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi." Biar kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kehendak Tuhan di atas kemauan kita. Kerinduan Tuhan di atas kerinduan kita. Keinginan Tuhan di atas keinginan kita. Apa yang Tuhan mau di atas kemauan kita. Tuhan maunya gak begitu. Ayahnya sudah bilang, jangan. Masa gak ada di antara sanak keluarga kita, di antara orang sesama kita? Enggak. Aku mau dia. Aku pengen dia. Aku minta lamar dia. Saudara-saudara, itu yang terjadi dalam diri Simson. Haleluya. Haleluya. Belajar menjadi dewasa. Saudara-saudara, Simson ini juga dia tidak dapat menolak rengean Delilah. Ya, mari kita baca Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu yang demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Delilah ini berulang-ulang kali menanyakan, "Apa toh rahasia kekuatanmu?" Simson menjawab dengan gak jujur. Tapi betul apa yang dikatakan oleh Simson, kemudian gak berapa lama lagi rambutnya Simson, saudara-saudara, gak boleh dikepang-kepang katanya Simson. Dilakukan oleh Delilah. Gak boleh dibeginikan, dilakukan oleh Delilah. Lu kan sudah tahu
tahu maksudnya apa daripada perempuan ini. Tapi heran, beberapa kali direngek-rengek tiap-tiap hari, sampai Simson dikatakan saudara-saudara dalam ayat yang ke-16, sehingga ia mau mati rasanya. Lah coba, kuat loh Simson ini, ngangkat pintu gerbang Gaza loh, tapi direngek-rengek tiap hari sehingga ia mau mati rasanya. Coba saudara-saudara, hati-hati, dia nggak bisa menolak rengean dari Delila, rayuan dari Delila. Bapak Ibu saudara-saudara, iblis ini memang penipu. Hati-hati dengan segala rayuan, hati-hati dengan segala tarikan, hati-hati dengan segala tawaran, hati-hati dengan segala hal yang ada di dekat saudara, yang mau membuat saudara jauh daripada Tuhan, ataupun bahkan melawan Tuhan. Kita harus stop dan hentikan. Saudara, iblis dengan segala berbagai macam cara menggoda, merayu umatnya seperti singa yang siap menerkam dan memangsa. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Simson gak tunduk kepada Allah, sehingga dia dirayu-rayu, direngek-rengek Delila. Akhirnya sumber kekuatannya dibongkar, rahasianya. Cukur rambutnya Simson, habis kekuatannya. Dan tadi dalam ayat yang awal kita baca, Hakim 16 ayat 21, Simson si kuat itu menjadi dibelenggu, masuk dalam penjara, dicongkel matanya, dan bekerja di dalam penjara itu. Wah, jangan itu terjadi dalam hidup saudara-saudara. Anda harus punya pegangan. Pegangan apa? Firman Allah. Ketika ada tawaran-tawaran dari si jahat, ketika ada rayuan-rayuan dari si jahat, ketika ada rengean-rengean, jebakan-jebakan daripada si jahat, seperti waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia berkata dalam Injil Matius pasal yang keempat, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Matius 4 ayat yang keempat, Matius 4 ayat yang ke-7, ada tertulis. Matius 4 ayat yang ke-10, ada tertulis. Anda harus mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab, dan itu merupakan senjata kita supaya kita tidak tertipu oleh rayuan, ajakan, oleh hal-hal yang jahat daripada iblis. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Dan di penghujung khotbah ini, saya mau mengingatkan saudara-saudara tentang dosa yang diperbuat oleh Simson. Percabulan, perzinahan. Mari setiap umat Tuhan menyucikan diri, bahkan sampai dalam pikiran, angan-angan, suci, kudus, bersih, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, dosa percabulan, dosa perzinahan, dosa seks, Alkitab berkata ini dosa istimewa. Loh, apa istimewanya? Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 18. Ini kejatuhan Simson. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Terjemahan lain, terhadap tubuh. Dosa lain di luar tubuh.
dosa percabulan tubuh, dosa terhadap tubuh. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan dipakai untuk dosa perzinahan. Untuk yang menikah, dosa perzinahan. Untuk yang belum menikah, dosa percabulan. Tubuhmu bait Allah. Jangan dipergunakan untuk dosa perzinahan dan percabulan. Tapi Roh Kudus biarkan diam dalam tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Bagaimana kita bisa menghadapi semua ini? Kita harus ingat, salib, menyangkal diri, pikul salib, mendekat kepada Allah, lawan iblis. Senjata kita firman Allah. Ulangi lagi mendengar khotbah ini, saudara akan jelas menangkap bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang jahat. Kita nyanyikan satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Jangan menjadi Simson yang kuat tapi lemah. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara dalam pelayanan kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, kuat, diurapi, tetapi mempunyai kelemahan di sini. Dalam nama Yesus, ketika Anda menyadari hari ini, kita menyerah kepada Tuhan, pikul salib, menyangkal diri tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita. Nyanyikan pujian ini, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
memeriksa kehidupan kita. Jangan sampai kelihatannya kita kuat, tapi justru kelemahan-kelemahan seperti Simson. Minta ampun sama Tuhan. Dia yang menyelidiki kita. Roh Kudus yang memeriksa hati kita. Adakah kelemahan-kelemahan seperti Simson? Buang dalam nama Yesus. Terima kasih. Sucikan seluruh umat Tuhan. Dalam nama Yesus disucikan. Firman Allah dan Roh Kudus membersihkan umatnya, sehingga umatnya menjadi umat yang kuat. Haleluya. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sucikan kami, sucikan kami, sucikan kami, sucikan kami Tuhan. Sikarala balaya madarashe, ura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  bashe. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hadirat-Mu kami rasakan pada saat ini. Urapan-Mu bekerja pada saat ini. Engkau menyucikan dan membersihkan kami semua. Sekarang bersama-sama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mohon berkat Tuhan untuk Indonesia. Mohon pemulihan Tuhan untuk bangsa kami. Mohon Tuhan yang memulihkan keadaan negeri kami. Ada kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan. Engkau yang memberkati Pak Presiden, wakilnya, dan seluruh kabinet menteri yang ada, bahkan jajarannya yang ada di pusat, bahkan sampai di daerah-daerah. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini. Berikan hikmat kepada para pejabat, sehingga mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Engkau yang memberkati bangsa kami, bahkan kota-kota tempat di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati setiap kota kami, setiap tempat tinggal kami. Ada damai dan sejahtera Allah yang besar yang menguasai kami semua. Umat Tuhan dimanapun berada, kami percaya, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Semua umat Tuhan juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Umat Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Umat Tuhan dijaga oleh Tuhan. Umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Umat Tuhan dicukupkan oleh Tuhan. Umat Tuhan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Damai sejahtera atas rumah tangga saudara, kesukaan atas kehidupan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohon berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memberkati setiap umatnya dimanapun berada, mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, haleluya. Dan memperluas daerahku.
setiap saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita sudah belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Simson. Kiranya saudara-saudara tetap menjadi orang Kristen yang kuat, bukan lemah, bukan tak berdaya seperti Simson. Tuhan memberkati, dan saya bersyukur atas segala doa-doa saudara, dukungan saudara kepada kami dalam pelayanan lewat online ini yang ada di Kota Batam. Dan kiranya pelayanan ini menjadi berkat buat banyak saudara dimanapun berada, dan kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.